Yang kami hormati Bapak Kepala Geraha Bunder Asri, yang kami hormati Ketua Karang Taruna, dan para peserta yang berbahagia. Ya Kak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di ruangan ini dalam agenda penyuluhan status gizi seimbang pada remaja. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta. Semoga kita dapat mengikuti acara ini secara aktif dan partisipatif. Perkenalkan, di sini saya Lisa Arvia Ramadhanti selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara selama beberapa jam ke depan. Baiklah, supaya acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib pada kegiatan kali ini. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir pada lembar yang telah dipersiapkan. Peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan khidmat dan sungguh-sungguh. Kemudian peserta dapat bertanya ketika sesi tanya jawab telah dibuka. Untuk selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara hari ini. Untuk yang pertama, nanti ada pembukaan, ada pembacaan SAP, pemaparan materi, tanya jawab, kemudian ada sesi kuis, dan terakhir ada penutupan dan dokumentasi. Sebagai pembuka, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki pembacaan SAP. Untuk SAP pada pagi hari ini yaitu pokok bahasanya status gizi seimbang pada remaja. Sasarannya yaitu para remaja, hari dan tanggal Minggu 18 Desember 2022. Untuk waktunya nanti kurang lebih 30 menit. Tempatnya di Balai Desa Geraha Bunder Asri. Kemudian latar belakang nanti yang akan saya sampaikan yaitu status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan yang memenuhi gizi tubuh. Umumnya membawa ke status gizi memuaskan. Sebaliknya, jika kekurangan gizi dan kelebihan zat gizi esensial dalam makanan untuk jangka waktu yang lama, maka itu disebut gizi salah. Manifestasi gizi salah dapat berupa gizi kurang atau gizi lebih. Remaja merupakan individu, baik pria ataupun wanita, yang berada pada masa atau usia antara anak-anak dan dewasa. Untuk perubahan fisik pada masa remaja akan mempengaruhi status kesehatan dan status gizi remaja. Nah, untuk permasalahan gizi ini banyak dijumpai pada usia remaja. Di antaranya yaitu gizi lebih seperti obesitas, gizi kurang, anemia, pola makan yang salah, dan sebagainya. Berdasarkan riset data kesehatan, ini menyatakan prevalensi gizi kurang pada remaja usia 13-15 itu sebesar 10,1%, terdiri dari 2,7 sangat kurus dan 7,4-nya itu kurus. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang pada remaja ini memerlukan cara pendekatan yang sangat strategis agar tercapai secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan strategi atau metode yang tepat untuk menyampaikan. Untuk tujuan khususnya yaitu nanti kita akan memberikan materi tentang pengertian status gizi, pengertian gizi seimbang, pengertian remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang, kemudian kebutuhan zat gizi seimbang remaja itu apa aja, kemudian masalah yang mempengaruhi remaja kalau tidak mengkonsumsi gizi seimbang, dan cara penilaian status gizi. Untuk acaranya yaitu nanti pembukaan kurang lebih 10 menit, kegiatan PT atau menyampaikan materi sekitar 15 menit, dan penutupnya nanti sekitar 5 menit.
status gizi seimbang pada remaja. Aku mau tanya nih ke kalian, di sini ada yang tahu gizi seimbang remaja itu apa sih? Saya Apa? gizi yang seimbang. Contohnya kayak kita mau mengkonsumsi apa aja? Sayuran, Ya, terus? terus susu, Ya, terus ada lagi? protein, Ya, mineral, buah-buahan. Nah, untuk pengertian status gizi, kakak mau jelasin terlebih dahulu ya. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan yang memenuhi gizi tubuh. Umumnya membawa ke status gizi yang memuaskan. Untuk status gizi adalah faktor yang terdapat dalam level individu, faktor yang dipengaruhi langsung oleh jumlah atau jenis asupan makanan serta kondisi infeksi. Diartikan juga sebagai keadaan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi ukuran-ukuran gizi tertentu. Status gizi juga berkaitan dengan asupan makanan yang kalian makan, yaitu dengan asupan makronutrien atau energi yang kalian makan. Energi ini bisa didapatkan terutama melalui konsumsi makanan kalian sehari-hari berupa karbohidrat, protein, lemak. Kemudian selama usia pertumbuhan dan perkembangan, asupan nutrisi ini sangat penting, apalagi kalian masih usia-usia produktif kan, remaja. Nah, selama usia perkembangan ini bukan hanya untuk mempertahankan kehidupan, melainkan untuk proses tumbuh dan berkembang. Status gizi juga dapat diketahui melalui pengukuran beberapa parameter. Nah, kemudian hasil pengukuran tersebut akan dibandingkan dengan standar dan rujukan. Peran penilaian status gizi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya status gizi yang salah. Penilaian status gizi ini menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait dengan status gizi. Oleh karena itu, dengan diketahuinya status gizi ini dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan pada masyarakat. Status gizi juga seseorang tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya. Jika antara asupan gizi dengan kebutuhan tubuhnya seimbang, maka akan menghasilkan status gizi baik. Kebutuhan asupan gizi setiap individu berbeda-beda antara individu. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan tinggi badan. Nah, untuk selanjutnya ada pengertian gizi seimbang. Ada yang tahu di sini gizi seimbang? Gizi seimbang? Belum Kak. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan mempertimbangkan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Untuk selanjutnya memasuki materi pengertian remaja. Kalian ini kan usia remaja. Remaja ini kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa sih? Kalau saya Kak, Umur berapa? kalau yang saya tahu dari umur 9. Ayo, di sini ada yang tahu nggak usia remaja itu dari usia berapa sampai berapa? Saya Usia berapa? 11 sampai 17 atau enggak 18. Ada yang lain? Saya Ada yang lain? 12 sampai 20. Hampir benar. Remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Terus kakak akan membahas tentang pengertian remaja. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan itu meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja juga merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan perubahan sosial. Nah, untuk remaja itu merupakan masa transisi anak-anak hingga
pembagian sebagai berikut. Masa remaja awal yaitu dari umur 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan dari umur 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja terakhir itu umur 18 sampai 21 tahun. Nah, untuk materi selanjutnya masih semangat kan di sini semuanya? Semangat dong. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi remaja. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsungnya yaitu pertama ada asupan zat gizi. Status gizi ini dipengaruhi dari asupan gizi makro dan mikro yang seimbang. Pada masa remaja, kebutuhan nutrisi atau gizi perlu mendapatkan perhatian yang lebih penting. Kebutuhan nutrisi yang meningkat dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan fisik dan perkembangan. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan pada masa ini juga berpengaruh pada kebutuhan dan asupan gizi. Kebutuhan khusus nutrisi perlu diperhatikan pada kelompok remaja yang mempunyai aktivitas olahraga, terus mengalami kehamilan, gangguan perilaku makan, terus restriksi asupan makan, konsumsi alkohol, obat-obatan maupun hal yang lain yang bisa terjadi pada remaja. Untuk kebutuhan energi dan zat gizi di usia remaja ini ditunjukkan untuk deposisi jaringan tubuh. Total kebutuhan energi dan zat gizi remaja juga lebih tinggi dibandingkan dengan rentang usia sebelum atau sesudahnya. Apalagi masa remaja ini merupakan masa transisi penting pertumbuhan dari anak-anak menuju dewasa. Gizi seimbang pada masa tersebut akan sangat menentukan kematangan mereka di masa depan. Intinya pada masa remaja ini terjadinya perubahan yang sangat cepat, sehingga asupan zat gizi remaja harus diperhatikan dengan agar mereka dapat tumbuh secara optimal. Apalagi di masa ini aktivitas fisik remaja itu pada umumnya lebih banyak. Selain disibukkan dengan berbagai aktivitas di sekolah, tentunya mereka mulai menekuni berbagai kegiatan seperti olahraga, hobi, terus semua itu tentu akan menguras energi yang berujung pada keharusan menyelesaikan dengan asupan gizi seimbang. Untuk usia reproduktif juga tingkat aktivitas dan status nutrisi mempengaruhi kebutuhan energi dan nutrisi pada remaja, sehingga dibutuhkan nutrisi yang sedikit lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhannya tersebut. Remaja juga rentan mengalami defisiensi zat besi karena kebutuhan remaja yang meningkat seiring pertumbuhannya. Namun seorang remaja sering terlalu memperhatikan penambahan berat badannya. Remaja dengan berat badan kurang dan anemi beresiko melahirkan bayi berat badan lebih rendah jika dibandingkan dengan wanita usia reproduksi yang amat muda. Untuk faktor yang kedua yaitu infeksi. Antara status gizi kurang dan infeksi terdapat interaksi bolak-balik. Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanisme. Yang penting adalah efek langsung dari infeksi sistemik pada katabolisme jaringan. Walaupun hanya terhadap infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen. Infeksi adalah masuknya dan berkembangnya serta bergandanya agen penyakit menular dalam badan manusia atau binatang, termasuk juga bagaimana badan penjamu bereaksi terhadap agen penyakit terhadap agen tadi merupakan hal ini terlalu tampak secara nyata. Hubungan antara kurang gizi dengan penyakit infeksi tergantung dari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh sejumlah infeksi terhadap status gizi itu sendiri. Untuk faktor yang tidak langsungnya itu ada umur, jenis kelamin, tingkat ekonomi, terus faktor lingkungan, dan faktor aktivitas fisik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu faktor-faktor yang tidak langsung. Pertama yaitu faktor umur. Faktor umur ini sangat penting dalam menentukan status gizi. Kesalahan yang terjadi karena akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran berat badan dan panjang tidak akan berarti kalau penentuan umur yang salah.
Pada masa remaja, kebutuhan tubuh juga akan energi jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Karena remaja lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Memasuki usia remaja, kecepatan kebutuhan fisik sangat dipengaruhi oleh keadaan hormonal tubuh, perilaku, dan emosi. Sehingga kebutuhan tubuh akan zat gizi harus tetap terpenuhi dengan baik. Kebutuhan tenaga pada remaja sangat bergantung pada tingkat kematangan fisik dan aktivitas yang dilakukan. Untuk faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Pada masa remaja, selain terjadi pertumbuhan, terjadi juga pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan ini sekitar 13 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg bagi anak perempuan. Meskipun berat badan ikut bertambah seiring proses pertumbuhan, namun dapat lebih mudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pola hidup. Tinggi maupun berat badan merupakan salah satu tanda periode adolensia. Kebutuhan zat gizi sangat berhubungan dengan besar tubuh hingga kebutuhan yang tinggi terdapat pada periode pertumbuhan keempat. Growth spurt pada anak perempuan sudah dimulai pada umur antara 10 sampai 12, sedangkan pada anak laki-laki pada umur 12 sampai 14 tahun. Permulaan growth spurt pada setiap anak tidak selalu pada umur yang sama. Terdapat perbedaan antara individual. Peningkatan aktivitas fisik yang mengiringi pertumbuhan yang cepat ini sehingga kebutuhan zat gizi akan bertambah. Nafsu makan anak laki-laki sangat bertambah sehingga tidak akan menemukan kesukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Anak perempuan biasanya lebih mementingkan penampilan, mereka menjadi gemuk sehingga membatasi diri dengan memilih makanan yang tidak mengandung banyak energi dan tidak mau makan pagi. Mereka harus diyakinkan bahwa zat gizi yang kurang dari yang dibutuhkan akan berakibat buruk bagi pertumbuhan maupun kesehatan. Belokan Pril. Peningkatan pendapatan juga dapat mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Peningkatan kemakmuran di masyarakat yang 20 diikuti oleh peningkatan pendidikan dapat mengubah gaya hidup dan pola makan dari pola makan tradisional ke pola makan makanan praktis dan siap saji yang dapat menimbulkan mutu gizi yang tidak seimbang. Pola makan praktis dan siap saji ini terutama terlihat di kota-kota besar di Indonesia. Dan jika dikonsumsi secara tidak rasional akan menyebabkan kelebihan masukan kalori yang akan menimbulkan obesitas. Makan sering digunakan untuk prestise atau status ekonomi. Semua budaya memiliki makanan yang dianggap prestasi. Untuk faktor keempat yaitu faktor lingkungan. Remaja belum sepenuhnya matang dan cepat sekali terpengaruh oleh lingkungan. Kesibukan menyebabkan mereka memilih makanan di luar atau menyantap kudapan atau jajanan. Lebih jauh lagi, kebiasaan ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, terutama di iklan di televisi. Di sini ada yang suka makan makanan sembarangan. Ayo jajan sembarangan, siapa? Ayo. Enggak sembarangan. Sih kan. Setan. Gacoan, contoh gacoan. Pasti sering kan? Yo, tidak ada. Kalau apa makan tempe masih ada yang suka nggak? Masih suka banget saya. Bagus sekali. Itu makan lu wajib malu hemat anak kos. Nah untuk itu mutu gizi yang tidak seimbang itu akan menyebabkan terganggunya pada pola remaja. Untuk faktor selanjutnya yaitu aktivitas fisik. Sebagian besar energi yang masuk melalui makanan pada anak remaja dan orang dewasa seharusnya digunakan untuk aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik ini menyebabkan banyak energi yang tersimpan sebagai lemak, sehingga orang-orang yang kurang melakukan aktivitas cenderung menjadi gemuk. Studi kasus yang dilakukan di SMU Semarang menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas fisik remaja, semakin rendah terjadi obesitas. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat aktivitas fisik juga berkontribusi terhadap kejadian obesitas, terutama kebiasaan duduk terus-menerus dan menonton televisi, penggunaan komputer dan alat-alat
teknologi tinggi lainnya. Terus aku harus menjawab deh. Selanjutnya yaitu kebutuhan zat gizi seimbang pada remaja. Kebutuhan tenaga pada remaja sangat tergantung pada tingkat kematangan fisik dan aktivitas yang dilakukan. Energi merupakan salah satu hasil metabolisme dalam tubuh. Berikut ini adalah anjuran asupan komposisi zat gizi remaja yang seimbang. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia, yaitu menyediakan 50 sampai 60% dari total energi yang dibutuhkan. Makanan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, terigu, singkong, ubi jalar, kentang, talas, dan bila kebutuhan energi karbohidrat itu mencapai 2.400 kalori, energi yang dibutuhkan dari karbohidrat pada remaja adalah 60%-nya. Untuk kedua yaitu protein. Nah, di sini ada yang tahu nggak contoh protein itu apa aja? Saya Kak. Apa? Telur. Terus ada lagi? Tempe. Ya. Kebutuhan protein ini juga direkomendasikan untuk remaja yaitu 10% sampai 15%. Makanan sumber protein ini dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani juga banyak dalam daging, telur, ikan, keju, kerang, udang, susu. Untuk selanjutnya yaitu lemak. Kebutuhan lemak sehari yang rekomendasikan untuk remaja yaitu 20% sampai 30%. Sumber lemak ini bisa berasal dari dua sumber, yaitu lemak hewani dan lemak tanaman. Sumber lemak hewani yaitu contohnya susu, lemak sapi, minyak ikan, dan sumber dari hewani yaitu kacang-kacangan dan lain-lain. Masalah gizi yang tidak seimbang pada remaja. Dan pasti di sini ada yang mengalami anemia nggak? Pernah nggak? Tahu anemia kan? Tahu. Apa anemia itu apa? Kurang Ya, darah. benar. Nah, anemia itu juga termasuk masalah gizi pada remaja. Anemia merupakan keadaan menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal yang dipatok untuk perorangan. Anemia ini sebagai keadaan bahwa level hemoglobin rendah karena kondisi patologis. Defisiensi zat besi merupakan salah satu penyebab anemia, tetapi bukanlah satu-satunya penyebab anemia. Anemia adalah berkurangnya kadar eritrosit dan kadar hemoglobin dalam setiap mililiter kubik darah dalam tubuh manusia. Hampir semua gangguan pada sistem perdarahan disertai dengan anemia yang ditandai dengan warna pucat pada tubuh, penurunan kerja fisik, dan penurunan daya tahan tubuh. Penyebab anemia ini bermacam-macam, antaranya yaitu defisiensi zat besi. Anemia gizi besi adalah suatu keadaan penurunan cadangan besi dalam hati sehingga jumlah hemoglobin darah menurun di bawah normal. Sebelum terjadi anemia gizi besi, diawali lebih dahulu dengan keadaan kurang gizi besi. Apabila cadangan besi dalam hati menurun, tetapi belum parah dan jumlah hemoglobin masih normal, maka seorang dikatakan mengalami kurang gizi besi saja. Keadaan kurang gizi besi ini berlanjut dan semakin parah dan akan mengakibatkan anemia gizi besi. Tubuh tidak akan lagi mempunyai cukup zat besi untuk membentuk hemoglobin yang diperlukan dalam sel-sel darah yang baru. Untuk masalah yang kedua yaitu gizi kurang. Gizi kurang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Untuk masalah yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Obesitas adalah kondisi yang ditandai gangguan keseimbangan energi tubuh, yaitu terjadi keseimbangan energi positif yang akhirnya disimpan dalam bentuk lemak di jaringan tubuh.
materi selanjutnya yaitu cara penilaian status gizi. Untuk menentukan status gizi seorang atau kelompok populasi dilakukan dengan interpretasi informasi dari hasil beberapa metode penilaian status gizi, yaitu bisa dari penilaian konsumsi makanan, antropometri, lab, dan uji klinis. Di antara beberapa metode tersebut, pengukuran antropometri adalah relatif paling sederhana dan banyak dilakukan. Antropometri adalah ukuran tubuh manusia, sedangkan antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dan tingkat umur, tingkat gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat keseimbangan asupan protein dan energi. Untuk kedua yaitu uji klinis. Pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi berdasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa atau organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Untuk ketiga yaitu biokimia. Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara lab. Ia dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh yang digunakan antara lain darah, urin, ginjal, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otak. Untuk biofisik yaitu penilaian status gizi secara biofisik. Metode penentuan status gizi dengan melibatkan kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Untuk penilaian secara tidak langsungnya bisa menggunakan survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Untuk survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Untuk statistik vital dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian pada berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian karena penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Untuk faktor ketiga yaitu faktor ekologi. Malnutrisi merupakan masalah ekologis sebagai hasil interaksi antara beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung pada keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain. Untuk menentukan seorang memiliki status gizi lebih atau kurang dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri, yaitu dengan indeks massa tubuh IMT. IMT itu merupakan pengukuran yang berhubungan atau membandingkan berat badan dan tinggi badan dengan menggunakan rumus matematika di mana berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Baik, karena pembacaan materi sudah selesai, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada yang mau tanya tentang materi kalau belum paham. Saya Kak, tanya ya Pak, ya Kak. Kalau penyakit kurang gizi itu contohnya apa? Kalau kelebihan gizi itu apa Kak? Kalau kurang gizi itu contohnya kayak stunting, terus kalau kelebihan gizi itu obesitas, gitu. Nah, di sini ada kuis nih untuk kalian yang bisa dijawab nanti kakak kasih hadiah. Hadiahnya apa tuh? Nanti di belakang ada mystery box. Pertanyaannya pertama, apa yang dimaksud dengan status gizi? Ayo, apa Indah? Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, penyerapan, dan penggunaan makanan yang memenuhi tubuh. Ya, benar. Tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua yaitu masalah apa aja sih yang sering terjadi pada remaja yang berhubungan dengan kekurangan kebutuhan nutrisi? Ya, apa? Ali, Mayel. Obesitas, Ya, terus. defisiensi zat besi, anemia,
terus protein, karbohidrat, sama mineral. Ya benar, tepuk tangan. Ya baik, terima kasih atas partisipasinya. Demikianlah penyuluhan pada pagi ini telah terlaksana hingga akhir. Sebelum kita menutup acara ini, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ayo foto. Siap. Mbaknya di mana, Mbak? Bentar, Mbak. Puri. Saya ikut.